Jritinon ning pasewakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman channel Garuda Perang Official ya, dimanapun kalian berada ya. Saya doakan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dikabulkan semua doa-doanya, dan dipanjangkan umurnya ya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, jadi saya hari ini akan melanjutkan episode yang ke-12 ya dari serial Joko Samudro ya. Dan bagi teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Singkat cerita, tidak terasa sudah 7 tahun Joko Samudro melakukan pertapaan. Namun belum terlihat ada tanda-tanda bahwa dia akan segera terbangun. Setiap hari Ronggoseto selalu datang untuk melihat kondisi dari Joko Samudro. Begitu pula dengan Maung dan Raja Wali. Mereka berdua sangat setia untuk menemani Joko Samudro melakukan pertapaan. Karena dirasa terlalu lama Joko Samudro telah bersemedi, hal itu membuat Ronggoseto pun menjadi bingung. Entah apa yang telah membuat Joko Samudro begitu lama melakukan pertapaan. Apakah dia belum berhasil untuk memurnikan ketiga benda pusaka tersebut? Namun aku juga bingung, aku harus membantu seperti apa, sebab aku pun tidak tahu dari ketiga pusaka itu yang manakah yang belum mampu oleh Joko Samudro sempurnakan. Batin Ronggoseto di dalam hatinya. Maung dan kamu Raja Wali, kamu tetaplah di sini. Kamu jaga dan tunggu Joko Samudro dalam melakukan pertapaan. Aku akan pergi keluar sebentar. Tidak lama, mungkin sore hari aku pun sudah kembali ke sini. Mereka berdua pun mengangguk, tanda mengerti apa perintah dari Ronggoseto. Ronggoseto pun segera pergi meninggalkan gua. Aku akan pergi mencari beberapa ramuan obat untuk persiapan, karena aku merasa Joko Samudro sebentar lagi akan terbangun dari pertapaannya. Hal itu pasti akan membuat tubuhnya kurang stabil. Maka aku akan membuatkan ramuan supaya untuk mempercepat dirinya melakukan pemulihan diri. Singkat cerita, hari pun kini telah malam. Terlihat Ronggoseto sedang membersihkan beberapa ramuan obat yang telah ia temukan di sekeliling Gunung Argopuro. Tiba-tiba dari luar gua ada seorang pria yang berteriak-teriak. Kula nuwun,
Permisi, apakah ada orang di dalam? Kula nuwun. Monggo, monggo. Mlebet Kisanak, lebet. Silakan masuk Kisanak. Segera Ronggo Seto pun mempersilahkan orang asing itu untuk masuk ke dalam gua. Maaf Kisanak, Kisanak ini siapa? Kok malam-malam begini keluyuran di tengah hutan Kisanak? Ampun, Mbah. Saya memang ditugaskan oleh bendoro saya bahwa saya disuruh untuk mencari seorang pertapa tua yang ada di Gunung Argopuro, Mbah. Oh, ternyata begitu. Kira-kira siapa orang yang Kisanak cari? Bendoro saya bilang nama orang itu adalah Ronggo Seto, Mbah. Oh, Kisanak jadi ke sini untuk mencari Ronggo Seto. Kira-kira Kisanak ini ada keperluan apa mencari Ronggo Seto? Jadi saya ditugaskan oleh Kanjeng Pangeran bahwa katanya dia telah menitipkan anaknya kepada seorang pertapa di puncak Gunung Argopuro, Mbah. Nama pertapa itu adalah Ronggo Seto dan anak yang dia titipkan itu bernama Joko Samudro, Mbah. Oh, begitu. Baik. Kalau aku boleh tahu, siapa nama bendoromu itu, Kisanak? Lalu, namamu ini siapa? Yang gede pangapurane, Mbah. Saya minta maaf. Pesan dari bendoro pangeran bahwa siapapun tidak boleh tahu siapa nama sebenarnya dari Gusti Pangeran. Bahkan meskipun yang bertanya adalah Tuan Ronggo Seto, dia pun berpesan supaya saya tidak memberitahu apapun tentang siapa sebenarnya dari Gusti Pangeran itu, Mbah. Jadi apalagi dengan Simbah, saya belum tahu Simbah ini siapa. Jadi mohon maaf sekali, Mbah, saya tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya dari nama bendoro saya, Mbah. Sedangkan kalau nama saya sendiri itu bernama Sugali, Mbah. Jadi namaku adalah Sugali, Mbah. Oh, begitu. Jadi, kamu tidak mau memberitahuku siapa nama tuanmu yang sebenarnya itu. Begitu maksud Kisanak ya? Sing gede pangapuramu, Mbah. Ya, yang diamanatkan oleh tuanku memang seperti itu. Dan saya tidak berani untuk melanggarnya, Mbah. Saya takut nanti kualat, Mbah. Baiklah. Ya sudah, kalau memang kamu tidak mau memberitahu ya sudah. Sekarang, karena kondisinya sudah malam, silakan Kisanak tidur di atas batu itu. Di situ ada sebuah batu yang permukaannya sudah rata. Kalau Kisanak lapar, silakan makan singkong bakar ini untuk mengganjal perut Kisanak. Maaf Kisanak, kalau aku boleh tahu apa yang telah ditugaskan oleh tuanmu hingga kamu jauh-jauh datang kemari untuk menemui Ronggo Seto. Nyuwun sewu, Mbah. Jadi saya ditugaskan untuk datang ke Gunung Argopuro ini untuk menjadi abdinya putra pangeran. Jadi saya ditugaskan untuk membantu Raden Joko Samudro, Mbah. Jadi segala keperluan dari Raden Joko Samudro saya disuruh untuk membantu mempersiapkannya, Mbah. Bahkan bila nanti Raden Joko Samudro akan melakukan pengembaraan, saya ditugaskan untuk menemaninya, Mbah. Sebenarnya sejak awal Ronggo Seto telah tahu siapa pria yang ada di depannya. Namun dia hanya ingin memastikan kebenarannya
dari mulut pria tersebut. Nuwun sewu mbah, ngapunten, nama mbahnya siapa? Terus apa mbahnya tidak takut kok tinggal sendirian di tengah hutan seperti ini mbah? Kan di tengah hutan seperti ini masih banyak hewan buas mbah, terutama harimau mbah. Emang mbah ini tidak takut dengan harimau? Mendengar tawa dari Ronggo Seto, nyali sekalipun menciut. Dia merasa sangat ketakutan. Ia berpikir bahwa Ronggo Seto adalah perwujudan demit dari Gunung Argopuro. Oleh sebab itu, sekalipun berlari dan bersembunyi di belakang batu besar. Hehehe, kamu, Sukali, kenapa kamu malah berlari dan bersembunyi? Ampun, Mbah, ampun, jangan lukai saya, Mbah, jangan bunuh saya, Mbah. Saya hanya tidak sengaja lewat di tempat ini, Mbah. Saya tidak bermaksud untuk mengganggu Simbah. Apa maksudmu berbicara seperti itu? Cepat kamu kemari. Mendengar teriakan dari Ronggo Seto, Sukali pun segera berjalan perlahan mendekati ke arah Ronggo Seto. Matanya tertunduk, dia tidak berani menatap wajah dari Ronggo Seto. Nyuwun sewu, Mbah, ampun, tolong jangan bunuh saya, Mbah. Saya tidak sengaja lewat tempat ini. Maafkan saya bila saya telah mengganggu Simbah. Kamu itu ngomong apa? Yang mau bunuh kamu itu siapa? Kok ngawur omonganmu itu loh? Nuwun sewu, Mbah, ngapunten. Simbah ini sebenarnya manusia apa demit penunggu gua ini, Mbah? Ngapunten, Mbah. Mendengar pertanyaan itu, Ronggo Seto pun tidak mampu menahan lagi tawanya. Kisana, jadi tadi kamu tuh mengira bahwa aku ini adalah seorang demit gitu, Kamu benar, Kisanak. Kamu tidak salah. Aku adalah demit yang menunggu di atas puncak Gunung Argopuro ini. Dan aku sangat senang sekali menantap tubuh manusia seperti kamu, Sukali. Mendengar perkataan dari Ronggo Seto, Sukali pun sangat terkejut. Dia tidak lagi mampu menahan kesadarannya. Dia pun segera pingsan tepat di depan Ronggo Seto. Loh, piye to iki? Loh, kok malah pingsan? Walah, ternyata dia benar-benar ketakutan. Tak kira dia tahu kalau aku tuh hanya bercanda. Iyalah. Segera Ronggo Seto pun mengeluarkan energi tenaga dalamnya. Dengan sekali hentakan kakinya, tubuh Sukali pun melayang dan mendarat tepat di atas batu yang bermukaan datar. Tidak berselang lama, Ronggo Seto pun berjalan masuk menuju ujung gua. Dia ingin melihat keadaan dari Joko Samudro. Ger, cah bagus Joko Samudro. Tidak terasa sudah 7 tahun kamu bertapa di dalam sini. Kok kamu betah banget nggak bangun-bangun?
Kini tubuhmu telah berubah sangat banyak loh, Le. Dulu kamu tuh masih sangat kecil dan imut sekali. Namun, kini kamu telah terlihat dewasa. Kalau tak hitung-hitung, umurmu sebenarnya masih 13 tahun. Tapi kenapa fisik dan wajahmu sudah berumur kurang lebih 20 tahun? Apa yang membuat kamu jadi berubah sangat drastis seperti ini, Le? Kalau dihitung secara normal, belum saatnya kamu terlihat seperti ini. Mungkin ini pengaruh dari buah apel yang aku minta dari Ratu Ular Antaga. Segera bangun, Le. Eyang sangat kangen ingin berbincang denganmu, Le Cah Bagus. Bahkan kini ayahmu telah mengirim seseorang kemari, Le. Dia mengirimkan orang yang bernama Sukali. Dia diperintahkan untuk menjadi pembantumu supaya dia menemanimu ketika kamu melakukan pengembaraan nanti, Le. Segera bangun ya, Le Cah Bagus. Eyang sangat kangen sama kamu, Le. Terlihat wajah Ronggo Seto sangatlah sedih. Dia belum pernah menangis dalam seumur hidupnya. Namun kini terlihat air matanya menetes di depan Joko Samudro. Ya sudah, Le. Eyang tinggal dulu ya. Eyang akan meracik ramuan untuk membantumu pulih dan segar kembali ketika kamu nanti bangun dari pertapaanmu, Le. Singkat cerita, Ronggo Seto pun segera keluar dari tempat pertapaan Joko Samudro. Dia melanjutkan aktivitasnya yang tertunda tadi. Dia meracik obat untuk menstabilkan energi tenaga dalam milik Joko Samudro. Ia akan memberikan ramuan itu ketika Joko Samudro telah bangun dari pertapaannya. Singkat cerita, hari pun telah menjelang pagi. Terlihat Ronggo Seto telah selesai meracik obat. Lalu ia pun segera masuk kembali ke dalam gua untuk menemui Joko Samudro. Wah, Le Cah Bagus, Joko Samudro. Eyang tidak menyangka, Le. Setelah dewasa, kamu terlihat sangat tampan dan gagah. Otot tubuhmu terlihat sangat kekar. Rambutmu panjang dan bergelombang. Tidak beda sama seperti gurumu ini ketika masih muda. Aku pun dulu sangat tampan dan gagah, Le. Kamu mau bangun? Sudah siang, mau. Jangan tidur terus. Mendengar teriakan dari Ronggo Seto, Maung pun segera terbangun dari tidur lelapnya. Ampun, Tuan. Tuan Ronggo Seto, ada perintah apa membangunkan saya pagi-pagi begini, Tuan? Mau kamu ajaklah Raja Wali. Kamu keluar dari gua, lalu kamu carilah seekor kelinci yang gemuk, Mau. Aku sudah sangat lama sekali tidak makan daging kelinci. Aku sangat ingin makan sop kelinci, Mau. Ngestok dawuh, Tuan. Saya akan segera keluar dan mencari kelinci yang Tuan minta. Tapi Mau, nanti ketika kamu keluar dari sini, kamu jangan kaget. Di luar sana ada seorang pria yang bernama Sukali. Kamu bangunkan dia. Nanti
suruh dia untuk masak kelinci. Anggap saja itu adalah tugas pertamanya, mengabdi kepada Joko Samudro. Ampun Tuan, siapa sebenarnya pria tersebut Tuan? Lalu ada keperluan apa dia datang kemari Tuan? Maung, dengarkan baik-baik Maung. Pria itu bernama Sukali. Dia diutus oleh ayahnya Joko Samudro untuk menjadi abdinya Joko Samudro, untuk membantu segala keperluan dari Joko Samudro ketika masih di sini, sampai nanti kalau Joko Samudro sudah siap untuk untuk melakukan pengembaraan, begitu Maung. Baik Tuan, saya mengerti. Baiklah, saya akan membangunkan manusia tersebut Tuan. Singkat cerita, tidak berselang lama, Maung pun telah tiba di hadapan pria tersebut. Terlihat pria tersebut masih tertidur dengan sangat pulas. Maung pun mencoba untuk membangunkan manusia tersebut. Lalu Maung pun menjilati wajah dari Sukali. Merasa ada yang menjilati wajahnya, Sukali pun terbangun dengan tergagap-gagap. Dia sangat terkejut. Dia melihat ada seekor harimau putih yang begitu besar berada di depan matanya. Ampun Mbah, ampun Mbah. Ada dipangan aku Mbah. Dagingku ora enak Mbah. Tenan, bener Mbah. Dagingku nggak enak. Dagingku kurus, rasanya pahit Mbah. Ampun Mbah, ampun. Mendengar teriakan dari Sukali, Maung pun malah makin menjadi. Dia menggoda Sukali hingga Sukali pun terkencing-kencing. Terlihat Maung mengerang dengan sangat mengerikan. Dia membuka mulutnya, memamerkan gigi-gigi tajam yang ia miliki. Maung, sudah cukup. Jangan kamu goda Sukali lagi. Aku takut nanti dia bisa mati berdiri. Mendengar perintah dari Ronggo Seto, Maung pun segera mundur dari Sukali. Namun bagi Sukali, hal itu pun malah makin membuatnya ketakutan. Dia bergetar melihat kedatangan dari Ronggo Seto. Kamu Sukali, kamu tidak perlu takut. Aku ini manusia, sama seperti kamu. Aku tuh makannya ya singkong, ya ubi, ya pisang. Aku mana doyan makan orang seperti kamu. Sudah kurus, penakut lagi. Ngapunten Mbah, nyuwun sewu. Saya benar-benar minta maaf bila saya telah mengganggu istirahat Simbah tadi malam. Saya sungguh tidak berniat untuk mengganggu Simbah. Ya. Saya tahu. Sudah, kamu jangan takut. Saya ini manusia. Lalu, Maung itu adalah kawanku. Kami telah hidup bersama sangat lama sekali di sini. Ngapunten, Mbah. Ngapunten sekali. Kalau saya boleh tahu, nama Simbah ini siapa? Apa katamu? Namaku? Sukali. Kamu dengarkan baik-baik, Sukali. Kamu dengarkan dengan sangat seksama. Namaku adalah
Ronggo Seto Sukali. Mendengar ucapan dari Ronggo Seto, Sukali pun segera turun dari pembaringannya, lalu ia pun bersujud di bawah kaki Ronggo Seto. Sukali, ngapain kamu malah sujud di kaki gue? Ngapain? Bangun, bangun, bangun. Aku tidak mau menerima sujudmu. Bangun, bangun, bangun. Ampun, Mbah Ronggo Seto, ampun. Maafkan saya, Mbah. Saya tidak mengenali panjenengan. Saya mohon maaf sekali, Mbah. Ternyata si Mbah ini adalah guru dari Raden Djoko Samudro. Saya mohon maaf karena saya tidak mengenali si Mbah. Ya. Sudah. Sekarang kamu bangun. Aku mencium bau yang tidak enak dari tubuhmu. Segera kamu mandi ke sungai sana. Orang sudah gede juga, apalagi kamu tuh sudah tua, masih kencing di celana. Memalukan. Iya, Mbah, maaf. Tadi saya tuh sangat ketakutan melihat ada harimau putih yang mau memakan saya, Mbah. Saya sampai kencing-kencing, Mbah. Segera Sukali pun berlari menuju sungai untuk membersihkan dirinya dan mengganti pakaiannya. Begitu juga dengan Maung, ia pun segera berlari untuk menuju ke tengah hutan untuk mencari hewan buruan. Tidak terasa, sudah 13 tahun aku merawat Djoko Samudro. Dari dia masih bayi hingga kini telah dewasa. Aku telah merawat dia dari dia masih bayi. Aku didik dan aku besarkan dia seperti anakku sendiri. Ketika telah tiba waktunya, Djoko Samudro akan melakukan pengembaraan. Di saat itu, aku pasti akan merasa sangat kesepian. Tapi, meskipun begitu, aku sudah merasa sangat senang karena para dewata telah memberiku kesempatan untuk memiliki murid seperti Djoko Samudro. Singkat cerita, kini hari pun sudah menjelang malam. Telah tiba waktunya bagi mereka untuk beristirahat. Belum sempat Ronggo Seto memejamkan matanya, tiba-tiba goa yang ia tempati bergetar dengan sangat kencang sekali. Telah terjadi gempa bumi yang sangat luar biasa. Seluruh batu yang berada di dalam goa pun terlempar dengan sangat luar biasa. Langit-langit gua pun terlihat akan runtuh. Segera Ronggo Seto pun menyuruh Sukali, Maung dan Raja Wali untuk keluar dari gua tersebut. Sukali, Maung, Raja Wali, cepat tinggalkan tempat ini. Jangan sampai kalian terkubur di sini hidup-hidup. Setelah mereka bertiga berhasil keluar dari gua, Ronggo Seto pun segera berlari ke dalam ujung gua untuk menyelamatkan Djoko Samudro. Setelah Ronggo Seto tiba di hadapan Djoko Samudro, dia pun dibuat sangat terkejut. Dia melihat ada perubahan yang sangat luar biasa pada tubuh Djoko Samudro. Terlihat tubuh Djoko Samudro menyala sangat terang. Nyala itu lebih mirip dengan kobaran api yang sangat menggila. Seluruh tubuh Djoko Samudro telah diselimuti dengan kobaran api. Tidak terlihat lagi raga fisik dari Djoko Samudro. Melihat kejadian itu, Ronggo Seto pun segera mendekat ke arah tubuh Djoko Samudro. Ia berniat
ingin menyelamatkan Joko Samudro. Namun, di luar dugaan dari Ronggo Seto, sebelum ia berhasil mendekati Joko Samudro, tubuhnya terpental dengan sangat jauh hingga ia menabrak dinding goa. Ronggo Seto sangat kaget dengan besarnya energi yang telah menabrak tubuhnya. Tanpa ia sadari, telah keluar darah dari mulut Ronggo Seto. Sangat luar biasa. Walah, aku tidak menduga gesekan tenaga dalam milik Joko Samudro mampu membuatku terluka tenaga dalam. Walah, apa mungkin karena aku sudah tua? Gerca bagus, maafkan Eyang. Eyang tidak bisa berbuat banyak untuk membantumu, Le. Kamu harus berusaha sekuat mungkin untuk menaklukkan racun api tersebut. Racun api itu berusaha untuk merebut tubuhmu, Le. Kamu harus cepat sadar, Le, supaya kamu bisa mengendalikan racun api itu, Le. Semakin lama, gempa bumi itu pun semakin dahsyat. Hingga puncaknya, langit gua itu pun runtuh menimpa Ronggo Seto dan Joko Samudro. Ketika langit-langit gua itu runtuh menimpa mereka berdua, Ronggo Seto pun gelagapan. Dia merasa ada yang aneh. Dia tidak merasakan sakit sama sekali. Yang lebih aneh lagi, terlihat dia sangat nyaman berada di bawah tanah. Ronggo Seto merasa tubuhnya melayang, lalu ia melesat dengan sangat cepat. Ia pun merasakan ada dua belah tangan yang telah menggendongnya. Ronggo Seto belum sadar dan masih bingung dengan apa yang telah terjadi. Dan tidak berapa lama kemudian, Ronggo Seto pun merasa bahwa dirinya telah keluar dari bawah tanah. Lalu ia pun segera menoleh ke atas, dan benar saja kini ia mampu melihat bintang-bintang dan rembulan. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang telah memanggil namanya. Eyang, Eyang tidak apa-apa? Apakah ada yang terluka, Eyang? Mendengar panggilan tersebut, Ronggo Seto pun segera membalikkan badannya. Terlihat Ronggo Seto sangat terkejut sekaligus senang. Orang yang berada di hadapannya tidaklah lain, dia adalah Joko Samudro. Gercah bagus, muridku Joko Samudro. Kamu sudah bangun, Le. Eyang sangat senang, Le. Kamu telah bangun, Le. Eyang sangat kangen padamu, Le. Akhirnya, setelah sekian lama, kamu sudah bangun, Le. Iya, Eyang, ini aku Joko Samudro. Aku sudah bangun, Eyang. Sudah. Eyang jangan sedih. Nanti aku ikut nangis loh, Eyang. Gercah bagus. Eyang menangis bukan karena sedih, Le. Tapi Eyang sangat senang karena kamu telah bangun, Le. Terlihat Ronggo Seto memeluk Joko Samudro dengan sangat erat. Terlihat air matanya mengalir dengan sangat deras di pundak Joko Samudro. Joko Samudro pun tidak kalah erat memeluk eyangnya. Ia merasakan bagaimana kesedihan dari eyangnya Ronggo Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
episode hari ini saya akhiri cukup sampai sekian dulu ya teman-teman ya. Bila ada kata-kata yang salah atau ada pembawaan cerita yang kurang maksimal atau kurang bagus, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada kritik ataupun saran, boleh juga teman-teman cantumkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar teman-teman itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official. Oke, sekian saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sritinon ring wasewakan busana busana maneka warna maneka warna sepak puspiteng Utyana